karyawan itu saya anggap keluarga, ya teman lah. Kalau mereka ada keluh kesah, kita sharing. Jadi saya nggak mau dianggap terlalu ngebos. Kamu kurang apa bayarannya? Ya kurang aja. Ya udah, saya minta barangnya diakei. Jadi saling menguntungkan lah mas, intinya lah. Alhamdulillah sih, yang paling penting kalau mau usaha sama karyawan itu komunikasinya mas. Harus, apalagi saya karyawannya banyak. Tapi alhamdulillah rata-rata yang udah kerja di sini sih alhamdulillah awet mas. Ada hak keluar, mereka usaha sendiri, majulah. Aku melu seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunanda, biasa dipanggil Nanda. Saya owner di NRC Purbalingga. Alamatnya di Jalan Ketuhu, Wirasana, RT 3 RW 3, Kabupaten Purbalingga. Saya di bidang produksi, juga distributor mas, resellernya. Kalau di luar kota 3-4-an lah. Kalau yang di sini ya lumayan banyak, 20-an. Karyawan kita kebetulan ada 2 lokasi mas. Kalau yang di sini itu bagian pembuatan selenser mas, selenser tabungnya itu. Di sini ada 20 karyawan. Kalau yang di sana itu bagian produksi hidernya itu mas, dulu banyak itu sekitar 40 lah. Ya total 60-an. Kalau selenser itu ya, ada proses pertama itu penggambaran plat. Kan dari bahannya tuh plat lembaran kita apa ya, kita mal dulu, terus kita potong sama gunting besi ya, khusus ya, stainless. Nah itu ada yang namanya, kalau bahasa knalpot itu kita kelontong mas, kelontong. Jadi apa, bahan yang lurus jadi bengkok, yang lingkar. Nah itu terus dilas, kita pakainya las argon, dilas. Nah habis dilas kita ada pembentukan, mau pembentukan bulat atau oval, itu kita masih handmade mas, masih pakai keplekan. Iya, pakai manual ya, walaupun keplekan tapi kan kita berani bersaing dengan yang pabrik. Habis itu terus ada, kalau selenser itu ada bagian tutup mas. Bagian tutup itu harus motong pipa yang lonjoran itu, mau dibentuk kerucut, mau dibentuk apa, itu dari pipa dipotong, terus habis itu diblok, terus dilas juga. Terus proses terakhir ada sarangan mas, sarangan itu buat peredam. Ada sarangan, terus ada gasbul juga buat peredam itu mas. Habis itu kita poles, terus ada kita beri las-lasan sedikit, cacingan, yang namanya cacingan itu. Terus kita finishing di repeat atau di list, udah jadi mas. Kalau misalkan mau suaranya gahar itu sarangannya harus besar ya. Kalau mau suaranya adem itu harus kecil, sama apa ya, lembut-lembut itu loh mas, lubangnya itu lembut-lembut. Kalau mau bermain suara, kita paling bermain di sarangan. Yang paling laku di sini model-model yang pendek-pendek itu loh mas, seperti kayak model Proliner, JRM. Terus yang sekarang itu lagi rame model Jigsaw mas, yang enger-enger bunyinya. Ya, buat herekan tuh yang lagi rame banget mas. Terus mas, ini kalau nggak dijawab nggak apa-apa sih mas. Iya. Omsetnya berapa? Per bulannya bisa miliaran mas, untuk putaran bahan, terus bayaran karyawan dan lain-lain. 1 lebih lah. Omset tertinggi paling kalau mau lebaran ini mas, permintaannya sangat banyak mas, meningkat terus.
Cuman kan kita kembali lagi, kapasitas produksi saya itu paling pol mentok segitu. Kalau mau dilebih-lebihkan ya paling sedikit. Pas kenal pot lagi sepi-sepinya, belum seperti inilah. Waktu itu karyawan 20 kayaknya. Kan biasanya kalau orang ambil ke sini bayarnya mingguan loh mas, setiap hari Sabtu. Pas hari Senin sampai hari Jumat itu bener-bener nggak ada uang masuk mas. Saya bingung, aduh. Pas hari Sabtu saya ada uang 500.000 mas. Aduh, kepriwe ke nggak bayaran bocah, bayaran sekian juta gitu loh. Saya bener-bener berdoa sampai nangis. Bingung sih, ibaratnya aduh nyong orang bisa bayar karyawan ke kepriwe ya kayak. Lah waktu itu saya berdoa nangis sampai nangis. Lah sorenya mas saya dapat arisan. Waktu itu dapat arisan 20 juta. Lah terus akhirnya dari sore, Sabtu sore itu ada orang yang beli banyak banget sampai turak lah intinya. Saya itu benar-benar itu momen yang paling berkesan mas. Sampai kebingungan bener-bener kebingungan pas saya nagih nota katanya belum ada ini nih, tapi alhamdulillah Gusti Allah kasih rezeki dari orang yang lain. Nikmati bae lah, karena saya punya prinsip intinya kalau belum mampu ya jangan dipaksa gitu aja, jalan ya. Alhamdulillah kalau sholat itu sih kewajiban mas. Apalagi kalau sodako, kalau kita udah mungkin pendapatannya banyak itu harus wajib mas, wajib sodako. Kalau nggak mau sodako ya tinggal ditunggu waktunya aja mas, itu pasti. Kita kan kalau punya harta kan 2,5% milik orang lain, ya, hak untuk orang ya. lain. Usaha dari awal 2018 pas saya sekolah itu udah onlinean mas. Cuman waktu itu saya belum produksi, saya ambil barang ke ya saudara-saudara saya ya. Ternyata enak ya onlinean gitu loh, maksudnya sekolah bisa nyambi golek duit gitu loh mas. Saya lulus masih onlinean, terus 2 tahun itu saya nggak terlalu fokus sama onlinean, saya fokusnya belajar produksi, terus latihan jual langsung ke penjual loh mas, langsung ke toko-toko, bengkel-bengkel. Waktu itu 2 tahun itu saya belajar gitu mas. Dari hasil online saya beli motor waktu itu. Nah dari motor itu aduh saya butuh modal ini buat alat-alat ya seperti las, gerinda dan lain-lain lah intinya. Nah waktu itu wah udahlah saya jual motor itu untuk membeli alat sama bahan. Lah alhamdulillah saya langsung produk, 1 minggu itu menghasilkan berapa ya waktu itu, sekitar barang 100 lah. Lah itu saya jual, alhamdulillah saya bisa ngumpulin uang, nyipil beli alat ya sampai seperti inilah mas. Alhamdulillah modal prihatin mas. Kalau sekarang permintaan pasar semakin banyak, saya target untuk leherannya ya mas. Leheran itu perharinya 500 mas. Kalau selenser kan saya karyawannya lebih sedikit, hitungannya per minggu ya sekitar 1.000 lah mas 1 minggu. Saya jualnya polosan mas, saya ngedropi mereka yang udah punya merek sendiri, saya polosan gitu loh, biarkan jual sendiri aja sana ya sesuai permintaan lah mas. Mau pakai merek sini ya perorangan. Kalau di sini kita fokusnya di stainless mas, di anti karat. Mungkin di produk lain ada yang pembuatan pakai bahan plat, tapi kita di sini fokusnya pakai stainless. Ya kita kan menyesuaikan banyak modelnya mas. Kalau sesuai kantong pelajar 200.000 udah. Tapi kalau untuk spot ya 150 cc bisa 300 sampai 400. Lu pernah jual buat ninja sampai 5 juta. Kendalanya yang pertama ya mas, itu
yang paling saya rasakan di bahan mas, bahan semakin naik terus, tapi harga pasar di up itu susah banget mas. Ya karena mungkin satu faktornya banyak yang produksi di Purbalingga itu udah terlalu apa ya namanya ya, over. Menurut saya udah terlalu over produksi. Jadi mereka ya gimana lah, si penting barang kebuang dengan harga yang murah ya nggak apa-apa ya, intinya seperti itu. Ya mau nggak mau saya juga ikut mas, tapi kan saya juga nggak terlalu nyemplung lah mas. Intinya kalau mau ya harga segini ya. Cuman kan kalau sini kualitas harus dijaga, kualitas Ya. Kalau misalkan kita kasih harga yang lebih kan ya kualitasnya gimana kan harus lebih gitu loh. Kalau knalpot racing kita ada yang namanya DB killer mas. DB killer itu semacam kayak apa ya, kayak pipa, jadi untuk peredam suara loh mas. Jadi dipasang, kita jualnya biasanya seperti itu mas, jualnya satu set loh. Kalau misalkan pembeli kan biasanya kurang puas ya, pembeli biasanya kalau penikmat knalpot racing, wah ini suaranya kurang, dicopot, nggak, akhirnya kena tilang gitu loh. Kita kan jualnya biasanya pakai DB killer gitu. Ya kita kembali lagi ke pemakai ya. Iya. Pas lagi razia itu besar-besaran itu kan knalpot racing dilarang, sampai toko-toko pun dirazia sama polisi. Ya pasar sepi banget mas. Saya pun juga waktu itu pernah karyawan saya ya nggak terkeluarkan sih, teksip loh mas. Jadi ya udah mau gimana lagi, kita omsetnya ini turun banget. Paling saya bisa bantunya dibuat sistem 3 hari kerja. Misalkan ada karyawan 60, ya 3 harian gitu loh. Ya, yang penting produk tetap jalan, terus kalian masih bisa kerja. Kayaknya 3 bulanan. 3 bulanan bener-bener ngesit mas. Iya. Alhamdulillah udah stabil lah. Pikirnya saya masih muda. Ibaratnya kalau misalkan saya malas-malesan di hari muda, nanti tuanya perkasa mas. Terus saya berpikir juga loh, aduh saya bakalan duwe anak. Nek aku orang duwe simpenan akeh, di waktu sekarang dia mau melas anak-anak ini. Aku masih umur 24. Iya. Apa? 24. 24? Iya. 24. Beneran 24? Iya 24 beneran. Udah menikah mas? Alhamdulillah udah. Anaknya baru 1. Aku menikah baru kemarin. Setahun kemarin, anaknya baru umur 5 bulan. Alhamdulillah laki-laki mas. Ya pesan saya jangan pernah takut untuk memulai usaha lah. Menikmati. Kalau kita mau membuka usaha itu yang pertama seneng dulu. Kalau kita mau buka usaha tapi di hati orang seneng, pasti kedepannya nggak bakal awet ya loh. Yang penting kita seneng dulu lah. Masalah hasil itu nanti menyesuaikan mas. Itu pasti. Ya buat anak-anak muda, kalian harus semangat bekerja, harus, apalagi kalian masih sehat, masih ya. Saya pribadi kalau lihat anak muda seneng bekerja usaha, saya sangat seneng mas, daripada nyun sewu anak muda yang males-malesan, itu saya sangat benci. Oh ya, jangan lupa itu subscribe ya, Rumus Aksara. Terima kasih. Terima kasih.